Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya sebagai pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Mari perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Dita Ardiagarini. Formasi saya yaitu analis survei pengukuran dan pemetaan. Saya ditempatkan di kantor pertanahan Kota Balikpapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Mari kita mulai. Outline dari komitmen mutu atau garis besarnya yang akan dibahas yaitu konsep komitmen mutu, nilai-nilai dasar komitmen mutu, dan inovasi dan komitmen mutu. Mari kita masuk ke subbab yang pertama. Konsep komitmen mutu. Yang pertama yaitu efektivitas. Menurut Richard L. Duff, dalam Tita Maria Kanita tahun 2010 mendefinisikan efektivitas sebagai berikut. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. Di era global, tingkat persaingan semakin tinggi. Kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan antara lain dapat dilihat dari kesenangannya ketika mendapatkan produk atau jasa yang sesuai, bahkan melebihi ekspektasi. Selanjutnya yaitu konsep kedua yaitu efisiensi. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, konsep ketiga yaitu inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera, pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin tinggi. Lapangan pekerja lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi atau keahlian dan berpikir kreatif untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Yang selanjutnya yaitu mutu. Mutu penilaian atas penilaian mutu produk atau jasa bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai yang terkandung di dalamnya dengan kebutuhan dan keinginannya. Tanpa kesalahan, tanpa pemborosan, mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Selanjutnya, nilai-nilai orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Bill Crick dan Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu sebagai dituangkan dalam gambar berikut. Yang pertama, organisasi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Kemudian ada produk dan proses. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Jadi
Ketiga pilar tersebut saling berkesinambungan. Selain itu ada pemimpin dan komitmen. Untuk menghasilkan produk yang bermutu, harus didukung oleh komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi, baik itu pemimpin, staf, dan lain-lain. Organisasi tentu tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Esensi dari pelayanan adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain. Hal ini mengandung makna bahwa layanan yang berorientasi mutu akan terwujud apabila apa yang diberikan dapat diterima oleh pihak lain dengan baik, sehingga mereka merasa puas. Karakteristik dari orientasi mutu. Yang pertama yaitu karakteristik nilai dasar orientasi mutu pelayanan publik adalah komitmen kepuasan masyarakat. Dalam karakteristik yang pertama bisa berupa slogan atau yel-yel atau logo dari suatu instansi seperti BPN, yaitu melayani, profesionalisme, dan terpercaya. Karakteristik yang kedua adalah pemberian layanan yang tepat, cepat, dan dengan senyuman yang ramah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan di ATR BPN selalu ditingkatkan tiap tahunnya. Karakteristik yang ketiga adalah pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Seperti pada di foto ini adalah pelayanan atau sosialisasi tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap, agar para pemohon dapat mengerti jalur pendaftaran tanah. Selanjutnya, karakteristik keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Dalam hal ini, BPN memiliki call center atau layanan masyarakat apabila masyarakat memperoleh keluhan atau hal-hal yang ditanyakan mengenai pertanahan. Karakteristik yang kelima yaitu berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pada hal ini terdapat inovasi layanan sertifikasi BPN, yang diantaranya Day of Service, BPN Go Mobile, dan SIM Tanah, dan lain-lain. Karakteristik keenam yaitu upaya perbaikan secara berkelanjutan. Pada karakteristik ini dapat dilakukan dengan adanya seminar, pelatihan, atau pembelajaran yang dilakukan instansi kepada pegawai-pegawainya. Selanjutnya, inovasi dan komitmen mutu. Instansi pemerintah sebagai organisasi non-profit merupakan lembaga yang menghasilkan jasa bagi masyarakat sebagai konsumen. Seperti halnya pada perusahaan, target pemberian layanan dari instansi pemerintah yaitu kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka layanan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat menghasilkan inovasi pada beberapa kategori. Yang pertama yaitu inovasi produk. Inovasi produk dapat dilihat pada aspek perubahan tata letak ruangan kerja yang dapat memberikan kenyamanan bagi staf atau pegawai yang sedang bekerja. Yang kedua yaitu inovasi proses. Inovasi proses dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menggunakan metode layanan baru, penggunaan teknologi baru, prosedur kantor yang disederhanakan, dan percepatan waktu layanan. Inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Misalnya, perubahan persepsi pakaian hitam putih yang semula digunakan sebagai tanda berkabung, namun sekarang telah bergeser pada suasana elegan atau santai. Selanjutnya, inovasi paradigma yang berhubungan dengan mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Misalnya, e-banking, e-commerce, e-learning, e-procurement, email, e-business, dan berbagai layanan online lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu bab kedua, yaitu anti korupsi.
Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga salah satu alasannya adalah dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Untuk sebabnya, garis besarnya adalah sebagai berikut. Dampak dari korupsi, yang kedua yaitu komitmen anti korupsi, selanjutnya membangun sistem integritas anti korupsi. Dampak korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat terjadinya tujuan nasional. Dampak-dampak korupsi diantaranya yaitu dari tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Selanjutnya, tata sosial budaya, seperti adanya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, dari segi tata administrasi, seperti kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian dan sumber daya negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan yang represif. Komitmen anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Tentu memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa pula. Semangat yang tidak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tidak terbatas. Energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh, dan rasa dalam suatu fokus yang dinamakan pengabdian. Sehingga mereka selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta, dan pewarisan. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhan. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional, dari wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegrasi yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Pada PowerPoint dapat dilihat merupakan contoh-contoh komitmen anti korupsi yang ada di Kantor Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu membangun sistem integritas. Integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui, yaitu kesediaan. Adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegrasi dengan orang lain dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain. Yang kedua yaitu identifikasi. Terjadi apabila individu meniru integritas seseorang di kelompok lain, dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Selanjutnya, internalisasi. Terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sudah sesuai dengan apa yang dia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Baik teman-teman, terima kasih untuk presentasi hari ini. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang dari presentasi saya kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.